dalam hati kita dengan segala kemampuan untuk bisa menepis segala yang lain. Kalau memang Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia, maka apa yang harus kita bisa wujudkan di dalam membaca itu pada saat itu? Satu diantaranya adalah tidak akan ada yang bisa kita ingat selain daripada Dia. Maka kita harus bisa menepis semua selain daripada Dia. Ini marifat. Jadi pada saat kita menyadari dalam ucapan itu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, maka pada saat itu yang muncul seluruh di dalam jiwa kita ini, unsur kita ini semua adalah akan menepis semua selain daripada Allah. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bagaimana kita itu menyadari bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pemahaman ini yang harus kita hentakkan di dalam hati kita, sehingga sekujur tubuh ini terradiasi karena sikap kita itu, sehingga sampai peredaran darah apa semua itu akan berjalan seperti kita itu ajak untuk menyadari, ajak untuk ikrar bahwa sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi urusan apapun kita minggirkan. Nah, ini kalimat dari bagian surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Nah, maka di dalam belajar bertoreko atau berspiritual sebagaimana kita, dalam menyendiri itulah sesungguhnya kita itu akan bisa. Dalam menyendiri itulah sesungguhnya kita akan bisa menepis yang lain. Artinya seperti itu, yang tidak mudah untuk mendapat gangguan, baik dari suara burung, suara apa, tanaman kita, urusan kita, semua harus kita sisihkan. Latih itu sampai seperti itu, sehingga suatu ketika pada saat kita itu menyebut nama Allah baik di dalam hati maupun kita lisankan, maka semuanya itu dengan sendirinya akan keluar daripada pemikiran-pemikiran kita, akan keluar daripada ingatan-ingatan kita, akan keluar daripada hati kita selain daripada Allah, akan keluar semuanya. Yang tersisa adalah hanya yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Itu kesadaran yang pertama. Lanjut dari kalimat yang berikutnya tadi itu adalah Dia Maha Hidup. Ya, Maha Hidup, terus menerus memelihara makhluknya. Nah, coba sekarang mari kita bedah. Di dalam kita membaca ini, bila kita itu tanpa menyadari keadaan ini, betapa kita itu sebagaimana kita mendengar seorang yang sedang menyanyi, seorang yang sedang membaca Quran, seorang yang mengaji, yang tidak memiliki satu radiasi yang kita baca itu di dalam jiwa kita. Kala mana kita mendengar sebuah ayat dibaca, kenapa hati kita menjadi bergetar? Kenapa?
tanpa kita sadari, napas kita menjadi tersengal-sengal, sesegen, lalu air mata keluar dengan sendirinya. Ada apa sesungguhnya? Nah ini, betapa hebatnya kita itu diberikan satu pengertian oleh Allah, kalimat-kalimat untuk memuji. Gitu. Coba kita bayangkan, gitu. Maha hidup, terus menerus, tidak pernah tersentuh oleh ngantuk, memelihara seluruh makhluknya. Maha hidup. Seandainya kok ada yang tidak hidup terus menerus, apakah itu layak untuk kita sebut sebagai Tuhan? Maka kita akan buat sebuah kesadaran di dalam hati kita bahwa sesungguhnya yang namanya Tuhan itu adalah Dia maha hidup. Dia tidak pernah tidur, juga tidak pernah tersentuh oleh ngantuk. Nah, kita bisa membayangkan, seandainya Tuhan kita itu sebagaimana seorang operator yang mengendalikan sistem, baik sistem itu tentang apa saja, sebuah teknologi apa saja, gitu, itu pasti ada errornya, pasti ada ngantuknya. Bisa dibayangkan kalau sampai Tuhan kita itu ngantuk, sedangkan yang dikendalikan itu adalah seluruh makhluknya. Apakah Dia hanya mengendalikan makhluknya saja? Tidak. Dia juga akan menjalankan rencana-rencananya yang tadi saya bilang sudah 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan. Itu akan dijalankan seluruh makhluknya. Nah sekarang seumpama dari manusia saja, berapa miliar yang ada di muka bumi ini? Katanya sekarang itu berapa? Sekitar 7 miliar ya. 7 miliar itu semua ini yang hidup itu dalam penguasaan Tuhan. Nah, buat sekali-sekali kita itu berpikir seperti itu, agar kita itu menggunakan akal kita ini untuk ingin mengerti sesungguhnya Tuhan itu apa, pekerjaannya apa, gitu. Nah kalau dibandingkan dengan kita ini diberi pekerjaan baru 10 macam saja, kadang-kadang kita itu emosi. Allah itu tidak memiliki itu, tidak marah, gitu. Dia tidak pernah ngantuk. Aduh aku capek, gitu. Satu malam saya nggak tidur di rumah sakit nunggu anak sakit, gitu. Nggak ada keluhan, nggak pernah ada keluhan seperti itu. Mari kita pikirkan itu. Betapa Allah itu menguasai seluruh makhluknya. Nah ini sekarang kita bicara manusia dan ukur dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin mengenal Allah itu, maka Ayatul Kursi ini adalah sarana satu-satunya untuk mengenal Allah dalam kalimat, dalam perintah, dalam menyadari bahwa eksistensi Tuhan itu adalah seperti ini yang ada di dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah ayat 255 ini, yang akan kita pelajari, akan kita bedah pada malam hari ini. Mari kita sadar, seandainya Allah itu ngantuk, apa enggak semua kendaraan seluruh dunia ini tabrakan semua? Apa pesawat itu enggak error? Gitu. Mari kita bayangkan, itu baru perbuatan manusia, belum perbuatan malaikat, belum perbuatan setan, belum perbuatan iblis, belum perbuatan jin, belum perbuatan binatang-binatang yang ada di laut. Semuanya itu dipanci di dalam penguasaan, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buatlah sebuah kesadaran sekali-sekali memikirkan perbuatan Allah yang demikian ini. Nah, pada saat kita membaca Ayatul Kursi, maka sadarilah ini sebagai bentuk pujian,
yang kita menyadari perbuatan Allah kita bahas saat ini, pada saat itu kita sedang memuji Allah dengan kalimat-kalimat itu, maka apa yang akan kita peroleh? Insya Allah rasa cintanya Allah akan turun, kasihnya Allah akan turun, gitu. Kerinduan Allah akan turun. Jangan ada keluhan di dalam hidup ini, sesulit apapun kita harus jalani, dan tidak mungkin kita bisa menghindar dari apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita. Nah, mari insya Allah dengan satu kalimat di atas ini saja kita sudah mulai terbuka daya pikir kita dalam mengenali Allah. Menurut bacaan, kita akan membuka kesadaran-kesadaran kita betapa Allah itu memiliki kuasa menguasai jiwa setiap manusia. Dia akan menjaga rencananya, Dia akan memberi rezekinya, Dia akan menghalangi segala rintangan-rintangan dalam kekuasaan dan pemeliharaannya. Coba kita bisa pikirkan sejenak itu. Pada saat kita itu menyadari hal itu, sedikit demi sedikit itu akan terbukanya sebuah kesadaran bahwa ternyata manusia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan tidak siapa-siapa yang memiliki kemampuan apa-apa itu ya Sang Pencipta, pemilik kehidupan ini. Dia berhak untuk memelihara seluruh makhluknya. Mau diapain kek, terserah dia, gitu. Kita ini cuma bisa bicara. Sungguh kekuasaan Allah itu akan meliputi segala makhluknya, semuanya dalam pemeliharaannya, termasuk binatang yang ada di dalam kegelapan tanah. Nah, itu di dalam satu riwayat ada orang mengebor kedalaman berapa? 12.000 kilo. 12.000 kilo itu berapa meter kedalamannya? Nah, itu diteliti tanahnya itu, ternyata di situ ada makhluk Allah. Ya, coba mari kita bayangkan. Dengan kedalaman 12.000 km itu ternyata di dalam tanah itu ada makhluk. Gitu. Ya tentunya kalau orang, apalagi itu kalau tidak salah orang dari Rusia ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sejenak. Kenapa? Gitu. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita itu tahu. Bila kita melakukan sesuatu, maka ada tujuannya. Gitu. Contoh, seandainya kita memikirkan betapa Allah itu maha sibuk, gitu. Sibuknya Allah itu apa? Dalam memelihara seluruh ini, Allah tidak pernah mondar-mandir. Sebagaimana jangankan Allah, makhluknya yang namanya malaikat Israel itu sang pencabut nyawa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam melakukan tugasnya mencabut nyawa-nyawa itu, dia tidak pernah mondar-mandir dari tempatnya dalam melakukan, apalagi Tuhannya. Dalam memelihara kita semua tidak akan pernah mondar-mandir. Nah ini, jangan bingung, ini kita di dalam menuntut ilmu itu tadinya itu memang sudah tahu, sudah kita baca, setiap hari sudah kita baca. Ayat kursi ini setiap hari tidak pernah tidak kita baca. Gitu. Mau tidur ayat kursi, mau pergi ayat kursi, mau apalagi urusan-urusan penting ayat kursi, mau habis sholat ayat kursi. Jadi
Ada tetangga ninggal ayat kursi, ada tetangga hajatan ayat kursi, ada tetangga syukuran ayat kursi. Tapi kita mesti tahu apa yang dikehendaki Allah. Gitu. Maka kita akan menguji makrifat kita. Gitu. Sampai di mana kita memahami kandungan-kandungan ayat ini. Oke, sedikit-sedikit saja, waktunya terlalu jauh. Lanjut, Saudara Indra, sampai di memelihara. Allah memelihara seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi tadi sudah sempat saya singgung gitu, bahwa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum itu tidak tersentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Gitu. Sehingga bagaimana seandainya Allah itu ngantuk, kayak mau nyopir, nggawa awake dhewe itu ngantuk, gitu. Ini ada jamaah Jayapura ini pengalaman sopir semua ini, gitu. Jadi begitu ngantuk, dia menepi minggir, cari tempat yang aman, gitu. Maka dia melaksanakan hajatnya sebenar. Allah tidak seperti itu. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saudara, kalau mana kita itu ingin mendapatkan satu pemahaman di dalam sebuah tafakur, modal dalam sebuah pertanyaan, gitu. Maka gitu, kalimat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard, gitu. Ini adalah sebuah sebuah peluang yang besar untuk kita jadikan referensi untuk tafakur, bertanya kepada Allah. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, dan kepunyaannya lah apa semua yang ada di bumi. Ini yang dimaksud ini apa? Nah, kita harus menyadari bahwa setiap yang ada, setiap yang kita tahu, setiap yang kita katanya miliki, setiap yang kita lihat, itu adalah bila kita mentafakurkan, maka hasil akhirnya adalah Allah yang menguasai seluruh itu, karena Allah pemiliknya. Semua yang nyata maupun yang gaib. Ada kalanya kita itu dalam keadaan hening sejenak, santai, begitu langsung terbuka, gitu. Terbuka, tahu-tahu seperti ada di tempat lain, lalu melihat seset, gitu. Nah, itu adalah sesungguhnya petunjuk, gitu. Nah, itu yang harus kita cari tahu, apa itu sesungguhnya artinya. Ini adalah bagian daripada miliknya lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi setiap sesuatu itu perlu ditanyakan. Tidaklah Allah itu melakukan sesuatu, memperlihatkan sesuatu, melainkan Allah itu menginginkan kita itu untuk mentafakurkan sejenak, untuk membuat satu garis besar, bahwa jangan menjadikan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita itu menjadi sia-sia kalau mana kita tidak ada respon. Biarin aja, gitu. Ini seumpama kok
tidak ada musim hujan, tidak ada. Ini kok tiba-tiba ada hujan datang dengan tanpa mendung. Itu jangan dibiarkan lewat begitu saja. Tafakurkan sejenak. Gunakan akal kita untuk bertanya kepada roh kita, sehingga roh kita itu mencari jawabannya dibantu dengan ilmu, gitu, dengan ruhul Quran. Maka seketika itu juga Allah Maha Mendengar akan merespon melalui ilmunya pula, sehingga rohnya akan memberikan jawaban kembali kepada akal kita. Apa yang harus dilakukan? Ada sebuah riwayat, kok tiba-tiba ada hujan? Tidak ada ini hujan. Oh, Rasul menyampaikan, bila terjadi hal-hal seperti itu, maka segera angkatlah tanganmu, bahwa sesungguhnya pada saat itu antara dirimu dengan Tuhanmu, seluruh petala-petala langit itu telah dibuka tanpa penghalang. Nah, ternyata ada jawabannya, gitu. Maka tafakurkan. Oh, kalau ada begini, ya Allah, apa yang kau kehendaki? Ya kalau memang kita sudah tahu, ya pura-pura saja. Tapi itu pertanyaan itu harus disampaikan untuk mengumpulkan. Sejenak engkau memikirkan kejadian perbuatan Allah dibandingkan dengan 1000 malam engkau sholat beribadah orang awam, maka Allah lebih menyukai yang sedikit itu. Apa? Kita bisa tafakur. Kita mentafakurkan perbuatan Allah. Ini cara untuk mengumpulkan nilai-nilai yang mendatangkan kasih sayang Allah. Jangan menjadikan itu guyon. Setiap peristiwa-peristiwa yang Allah berikan itu bukan hal yang harus dijadikan guyon. Memang kita itu boleh guyon, tapi bukan yang itu. Bukan urusan-urusan yang tinggi ini. Gitu. Jadi turunlah sebuah firasat bahwa sesungguhnya firasat itu adalah diturunkan oleh Allah kepada orang yang benar-benar beriman. Artinya benar-benar beriman ya berilmu, gitu. Karena satu daripada 77 cabang iman itu adalah menuntut ilmu. Artinya memiliki ilmu. Maka gitu, firasat itu juga diberikan kepada orang beriman yang berilmu, gitu. Maka tafakurkan segera. Kok nggak bisa mendapat endingnya? Maka tanyakan segera. Jangan sampai ini darurat. Nah ini. Maka nanti apa jawabnya? Kepada siapa kita itu tidak bertanya. Jangan memaksakan kalau memang belum bisa menangkap secara pasti, bahwa sesungguhnya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu menyampaikan, aku diberi ilmu oleh Allah juga sebagian dari mentakwil mimpi. Artinya sebagian dari mentakwil mimpi itu tidak semua. Jangan orang setelah diberi ilmu dia mengeklaim dirinya itu sudah bisa mentakwil semuanya. Jangan mengatakan begitu, gitu. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Allah pada saat itu, kalau nilainya adalah pelajaran, maka itu adalah pelajaran yang top skor kita, gitu. Akhir daripada kedudukan kita, gitu. Seandainya kita ada di dalam tingkatan 10 gitu, maka ini 9,99,9 gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa kita tahu semua, gitu. Ini satu, gitu. Bahwa menyadari segala sesuatu itu adalah yang di langit maupun di bumi adalah miliknya. Kita sadari juga setiap perbuatan, juga setiap kejadian itu adalah buah daripada perbuatannya. Tidak ada satu kejadian di langit maupun di bumi yang Allah tidak ketahui. Mari kita mentafakurkan sejenak.
Betapa Allah itu menunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran. Tidakkah engkau mengetahui sebagaimana ada sebuah lautan yang sebelah airnya tawar, yang sebelah airnya asin. Sedangkan Allah membuat batasan di situ. Nah, manusia tidak menyadari, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat oleh alat, tidak bisa juga diteliti oleh ilmuwan sampai sekarang. Dan itu terjadi. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya ilmuwan itu mau menggali berangkat daripada Al-Quran, maka Al-Quran sudah mengatakan terlebih dahulu. Kenapa dia tidak mau jujur, ilmuwan-ilmuwan itu? Sedangkan dia itu mengetahui sesuatu, itu yang sudah kesekian. Gitu. Kalau seandainya dia itu mengatakan bahwa sesungguhnya ini saya mengacu daripada surat ini atau hadis ini, dia tidak memiliki satu pengakuan dalam popularitas. Gitu. Tapi ingat, gitu. Biarlah itu urusannya mereka, gitu. Bahwa sesungguhnya kita harus tetap beriman, mengimani bahwa setiap sesuatu itu adalah miliknya Allah dan setiap kejadian itu adalah perbuatan Allah. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Artinya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Mari saudara, mungkin karena kita itu menganggap bahwa kita punya teman bilang gampang. Saya kenal, saya ini. Itu kalau kita sesama manusia. Tapi mari kita belajar. Gitu. Kenapa Allah menyampaikan bahwa tidak ada syafaat, gitu, melainkan dari sisinya. Nah, dengan inilah sesungguhnya, dengan menuntut ilmu sebagaimana kita saat ini, dengan mengkaji Al-Quran sebagaimana kita saat ini, dengan kita membedah kandungan-kandungan Al-Quran sebagaimana saat ini, kita menyadari, kita sadar, gitu, bahwa sesungguhnya masih banyak yang belum kita ketahui, gitu. Allah itu mensyafaati seluruh para nabinya. Ingat, Allah itu memberi syafaatnya kepada seluruh para nabinya. Kalau kita itu ingin mendapatkan itu, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mendekat dengan sesama manusia yang berpredikat nabi itu, yang diangkat oleh Allah sebagai nabi itu. Nah, kalau kita itu sudah tahu yang akan memiliki syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, sudah jelas. Gitu. Artinya di sini adalah kalau kita sudah menyadari tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya, gitu, itu adalah kita disuruh mencari siapa, di mana, atau apa jalan-jalan untuk mendapatkan syafaat ini. Siapa saja yang diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat nanti itu, siapa saja. Allah itu nanti di yaumil akhir itu akan menjaga keadilannya. Bila Allah itu memberi kepada yang baik di sana, maka dia juga harus memberi kepada yang tidak baik. Lalu apa? Maka kita cari, gitu, jalan keluarnya. Kayak apa jalan keluarnya yang perlu kita sadari? Oh, gitu. Untuk ini Allah itu menurunkan Rasulnya, gitu.
di mana Rasul itulah sesungguhnya nanti yang akan memberi syafaat kepada kita, yang bisa mensyafaati kita atas izin Allah. Berarti harus ada kecintaan. Loh kok enak gitu, nggak mau ngaku ini sebagai Rasulnya Nabi Muhammad gitu, kok tiba-tiba ya mau minta syafaat, ya udah bisa, dari mana ceritanya, dok remat. Jadi kita mesti mengerti siapa saja jalan-jalan syafaat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya itu nanti. Mari kita cari bahwa satu-satunya yang akan mendapatkan hak untuk memberi syafaat makhluknya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah itu siapa? Ya tentu para nabinya. Tapi setelah yang satu ini, atas perintah yang ini, gitu. Atas perintah yang ini. Terus ini memerintahkan kepada siapa saja, gitu. Bahwa sesungguhnya seluruh para nabi itu akan bertanggung jawab kepada semua pengikutnya, semua umatnya, gitu. Nah, sekarang ini juga seperti itu di dalam kelompok kecil, gitu. Di dalam kelompok kecil ini, gitu. Maka apa dan siapa yang membenarkan apa yang sedang kita bahas pada saat ini? Bila nanti Nabi itu ridho kepada saya seumpama seorang imam gitu, maka nanti akan dihimpun bersama imam-imamnya. Jadi tidak di kelompok-kelompok, nggak menghadap sendiri-sendiri, tidak. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 73 itu, bahwa sesungguhnya nanti manusia akan dihimpun bersama dengan imam-imamnya. Dan imam-imamnya itu siapa? Imam-imamnya itu adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu Allah. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu Allah, diajari oleh orang yang memiliki ilmu Allah, sampai dia itu mendapatkan ilmu Allah. Maka dialah sesungguhnya orang itu yang menjadi imamnya. Apa? Perantara antara orang yang belum, orang yang awam kepada Tuhannya. Setelah Allah memberikan ilmu kepada si awam ini, maka ilmunya lah sesungguhnya yang akan menjadi imam nantinya, gitu. Maka jalan Allah sanak keilmuan ini akan terpelihara dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai ke kita, gitu. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa sesungguhnya syafaat itu memang hanya adanya di sisi Allah. Tapi memang gitu, harus atas izin, gitu. Izin siapa? Ya yang diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Gitu. Jelas bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah diberikan hak oleh Allah nanti. Yang tadinya itu semua manusia nanti di dalam huru hara di Mahsyar itu, peristiwa Mahsyar itu, semua orang minta pertolongan karena dalam kesulitan, keadaan maufik, kacau balau. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, tidak, saya pernah salah. Datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bilang, tidak, saya pernah salah. Kamu datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. Tidak, saya pernah salah. Gitu. Sampai pada akhirnya adalah suruh datang ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari beliau janganlah sesungguhnya syafaat itu akan diberlakukan kepada umat manusia. Nah, apa? Bahwa sesungguhnya seluruh para nabi itu, gitu, adalah akan bertanggung jawab kepada seluruh umatnya. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini akan menjadi saksi seluruh manusia. Nah,
di sini bedanya. Kita mesti tahu di dalam beragama, kita mesti tahu di dalam memahami ayatul kursi. Ini adalah bagian daripada apa yang terjadi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu adalah dalam kekuasaan, termasuk pemberian syafaat ini. Kalau saya mau bedah semua kekuasaan Allah itu tidak akan selesai ini nanti, gitu. Biar 5 kali subuh, gitu. Oke, lanjut. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Artinya adalah kita itu disuruh mengekspresikan, gitu. Di dalam membaca ayat kursi itu mengekspresikan sikap, gitu, bahwa kita sadari bahwa Allah itu mengetahui sesuatu apa yang di belakang kita semua ini, dan sesuatu yang di belakang kita semua ini, di depan kita semua. Jadi Allah itu ikrar kita, kesadaran kita. Pada saat kita mengucapkan itu, maka kita menyadari semua itu, bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui sesuatu yang ada di belakang kita dan sesuatu yang ada di depan kita. Apa itu sesuatu yang ada di belakang kita? Hal-hal, segala sesuatu yang sudah pernah terjadi dan hal-hal yang akan terjadi, yang nyata maupun yang gaib. Itu yang harus kita munculkan pada saat mengucapkan itu. Kita menyadari bahwa kita sadari saat itu kita sedang mengucapkan apa? Ya'lamu ma baina aydihim, sampai di lama kalfaunya, ya. Jadi kita pada saat mengucapkan itu, gitu, kita ekspresikan dan kita sadari bahwa saat ini saya sedang memuji Allah, membuat satu ungkapan kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa, gitu, Allah itu mengetahui sesuatu, gitu, yang nyata maupun yang gaib dari yang lalu, saat ini maupun yang lalu, dan Allah juga mengetahui segala yang nyata maupun yang gaib dari saat ini sampai yang akan datang. Itu kita buka sebuah kesadaran, gitu. Nah, bila kita mengekspresikan itu di dalam zikir itu, gitu, maka inilah sesungguhnya, gitu, akan terbukanya sebuah keriduan dari Allah itu. Ini pentingnya. Jadi tidak harus berapa banyaknya dan untuk apa, jangan pernah berpikir tentang itu, gitu. Berpikirlah kesadaran saat ini kita sedang ngomong apa, kepada siapa, dan tujuannya apa, memuji. Lanjut. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Artinya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya. Jadi manusia, mereka yang dimaksud ini adalah manusia. Kita mengungkapkan bahwa kita, gitu, dalam mengucapkan itu, kita menyadari bahwa semua manusia ini tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, gitu. Sedangkan sehebat apapun pengetahuanmu tentang peristiwa yang terjadi, penelitian yang hebat sekalipun tentang mana apa saja, gitu, Allah menjelaskan sesungguhnya sehebat apapun ilmumu, sekuat apapun pengetahuan ilmumu, gitu, itu tidak melebihi daripada setetes air yang ada di lautan. Kita bisa membayangkan, sehingga kesadaran itu yang kita mengerti
kita sadari bahwa sesungguhnya kita belum mengetahui sesuatu apapun. Adapun yang kita ketahui saat ini baru percikan-percikan saja. Boleh jadi baru katanya saja. Karena kita harus mengalami. Bila kita tidak membuat satu ungkapan, yaitu tidak membuat satu ungkapan kepada Allah seperti ini, bagaimana Allah itu mau memberikan penjelasan? Bagaimana ungkapan ini yang dibutuhkan sebagai wujud daripada tujuan untuk mendekat, sehingga Allah memperlakukan hadis qudsinya gitu. Barang siapa yang ingin mendekat kepadaku berjalan kaki, maka aku akan sambut sembari berlari. Maka jadikan yang pujian-pujian ini adalah sebuah bentuk kecintaan kita kepada Allah yang tujuannya adalah untuk mendekat kepadanya gitu. Tidak ada yang mengetahui sesuatu. Kalaupun kita tahu, karena hanya Allah ingin menjelaskan gitu. Itu sedikit sekali gitu. Bagaimana sulitnya orang bisa merekayasa gitu. Tapi sesungguhnya Allah lah sebaik-baik sang pencipta gitu. Allah menguasai gitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi gitu yang tanpa andilnya Allah dalam kejadian itu, dalam peristiwa itu, semua gitu. Yang baik-baik itu karena pertolongan Allah. Lanjut. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Artinya kursinya meliputi langit dan bumi. Saudara, saya biasa di dalam berdoa itu selalu mengatakan itu, memuji Allah, maksud saya dengan kalimat gitu, bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi beserta isinya, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan itu selalu saya ucapkan dalam doa-doa saya. Itu adalah buah daripada kesadaran tentang perbuatan Allah terhadap pemeliharaan semesta alam ini gitu. Jadi bukan karena saya senang dengan kalimatnya, enggak gitu. Memang banyak selisih pendapat secara harfiah bahwa dari kursi Allah itu ada yang menafsirkan kursi Allah itu adalah kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Ada yang ilmunya, ada yang memang di dalam semesta alam ini terdapat kursi-kursi dan lain-lain. Memang ya, tapi intinya gitu. Intinya adalah Allah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa setelah menciptakan jagat raya ini, langit dan bumi ini, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Itu jelas. Ada sekian banyak ayat yang menjelaskan seperti itu gitu. Maka ayat kursi ini adalah sebagai bentuk perwujudan gitu. Perwujudannya adalah kursi Allah meliputi langit dan bumi. Namun
saya memahami bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak. Seluruh yang ada di langit dan yang di bumi, dan ilmunya Allah juga meliputi segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi, yang nyata maupun yang gaib. Maka dari itu silakan aja untuk membuat satu penafsiran, tapi silakan. Kursius samawati itu meliputi langit. Saya silakan. Tapi tadi saya katakan bahwa Allah adalah kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka dengan kesadaran itu kita akan merasa lemah, kita akan merasa rendah diri. Kita menyadari sesungguhnya kita ini adalah tidak lebih besar daripada debu yang berterbangan. Maka tidak layak kita itu mengangkat kepala dalam menerjemahkan ayat ini. Jadi apa yang bisa kita sadari? Yang bisa kita sadari adalah kita menjadikan diri kita itu merasa rendah di hadapan Allah karena kekuasaan Allah seperti itu luasnya, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang bukan karena kuasa. Kita bahas tadi di awal-awal ayat kursi ini. Lanjut. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Sebetulnya tadi sudah sempat saya singgung, Allah itu maha perkasa. Allah itu tidak pernah, Tuhan yang tidak pernah tidur, yang maha hidup, memelihara seluruh makhluknya. Dalam pemeliharaannya itu Allah sama sekali tidak merasa berat. Gitu. Yang punya rasa berat itu kan keluhan manusia. Di dalam hidup ini merasa terbebani, merasa ini, itu yang membuat kita itu merasa berat. Manusia merasa berat karena itu, karena merasa adanya itu terbebani. Tapi kalau Allah itu adalah Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur, memelihara seluruh makhluknya. Gitu. Dia mengetahui segala sesuatu, apa yang terjadi yang lalu maupun yang akan terjadi di kemudian. Gitu. Lalu semua itu bisa terjadi, gitu. Karena Allah adalah penguasa. Kekuasaan Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, sehingga di dalam menjalankan seluruh perbuatan makhluknya yang beraneka macam, serta dengan cara hidup yang berbeda, dengan dimensi yang berbeda pula, gitu, tidak pernah merasa berat dalam pemeliharaan itu, gitu. Jadi
Ini akan bisa menguatkan bila kesadaran ini muncul di dalam jiwa kita pada saat kita itu mendikirkan. Maka secapek apapun kita itu akan menjadi kuat, bangkit, kekuatan baru lagi, seolah-olah kita ini habis ambil duping gitu. Kekuatan cadangan. Nah, jadi Allah itu melakukan sesuatu terhadap hambanya itu dengan yang kita sangkakan. Kalau kita itu dalam keadaan lemah, maka yang maha kuat itu Allah. Nah, maka kita harus memuji Allah dengan kekuatannya, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Gitu. Kalau kita ini cuma memikirkan, apalagi maksud saya sudah sepuh ini, pasti saya akan sedikit-sedikit terletih. Tapi bagaimana dengan kebutuhan yang masih banyak, segala sesuatu masih banyak, urusan-urusan masih banyak, gitu. Toh saya masih bisa berbuat, gitu. Bagaimana caranya saya bisa memiliki manfaat, gitu. Apa kok bisa? Nah ini, gitu. Allah memberikan kekuasaan kepada saya. Ini bagian daripada perbuatannya Allah. Dengan itu, gitu. Seharusnya waktunya ini sudah jam 11 lewat, ini seharusnya waktunya sudah istirahat, tapi tidak. Pada malam hari ini kita belajar bersama-sama cara untuk menyadari kesadaran jiwanya itu kayak apa pada saat kita sedang berzikir, pada saat kita sedang memuji Allah, apa yang kita sadari, gitu. Maka kita tidak ada jalan lain kecuali kita mengerti apa yang saya ucapkan, apa yang ini, sehingga kita itu tahu bisa mengekspresikan secara kejiwaan, sehingga muncul sebuah emosi, gitu. Muncul semangat yang baru, gitu. Ternyata kita ini dalam penguasaan Allah. Seandainya kita itu memiliki tugas sebagaimana yang dilakukan oleh Allah pada saat ini, gitu. Kayak apa keluhan kita? Kita dikasih tugas dengan anak kita lagi cengeng saja, kita sudah marah-marah. Masya Allah. Mari kita buat satu kesadaran dalam setiap memikirkan ayat-ayat Allah. Bil khusus pada malam hari ini kita buat sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya ayat kursi itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, diturunkan kepada Rasul yang tidak diambil dari Lauhil Mahfuz, tapi diturunkan langsung dari sisinya untuk hambanya yang pilihan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabinya sebelumnya, gitu. Lalu Rasul merasa senang. Lalu bagaimana kita bisa merasa senang sebagaimana Rasul? Kan gitu. Ini yang harus kita cari. Daripada saat kita memikirkan, bukan kita mengejar banyaknya, enggak banyaknya. Saya menyampaikan kepada jamaah dari dulu, tidak banyaknya. Biar tuh kita buat satu rutinitas, biar cuma 5 kali, enggak apa-apa. Tapi kesadaran dalam mengungkapkan, yaitu pujian-pujian, gitu, tentang kedudukan Allah terhadap seluruh makhluknya ini, itu yang paling penting kita sadari. Jadi bukan banyaknya. Maka buatlah sebuah pertanyaan, buatlah sebuah penilaian terhadap diri kita sendiri, bukan jangan menilai Allah, gitu. Diri kita sendiri dibandingkan dengan kekuasaan dan perbuatan Allah yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Lalu Allah tidak pernah merasa berat, Allah tidak pernah mengeluh tentang hal itu, Allah tidak pernah merasa capek atau apa. Maka keluhan-keluhan yang seperti itu dalam melakukan perjuangan, maka hendaknya kita mengambil iktibar dari ayat kursi ini, agar pada saat kita berjihad di jalan Allah, pada saat kita itu menempuh jalan-jalan perjuangan dalam segala aspek kehidupan masa depan
kepada anak cucu kita, keturunan kita dan lain-lain, kita tidak pernah mengeluh. Toh kesehatan itu Allah yang memiliki dan Allah juga yang memberikan kepada kita. Seandainya Allah itu tidak memberikan kepada kita, terus kita mau berjuang dengan apa? Bukankah ini sebuah hal yang harus kita syukuri bersama? Adakah segala sesuatu yang terjadi yang sia-sia? Tidak. Justru kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan. Pada saat ini Allah telah memberikan kelapangan hati kita, gitu, keriduan untuk mau mendengar, gitu. Adakah pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini? Maka silakan. Bila ingin menghendaki ilmunya Allah, maka pada malam hari ini sadari apa sesungguhnya yang terkandung di dalam ayatul kursi itu, dan seharusnya kita bersikap apa pada saat membaca itu. Apakah kita sambil cepat-cepat Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la tidak seperti itu. Allah sendiri melarang, janganlah engkau buru-buru itu dalam membaca Al-Quran. Sesungguhnya tugasku untuk menjadikan ayat-ayat itu di dalam hatimu, wahai Muhammad, gitu. Jadi kita juga diperlakukan oleh Allah seperti itu. Mari, gitu. Mari kita sama-sama, gitu, membuat perubahan, gitu, membuat perubahan cara dalam membaca atau menghafalkan, memikirkan ayat kursi dengan penuh kesadaran. Seharusnya sikap kita kayak apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita sedang memujinya. Sadari, kalau kita sedang merayu istri kayak apa, kalau kita sedang merayu anak kita kayak apa, kalau kita sedang merayu cucu kita kayak apa, gitu. Kita harus menyadari semua itu, kita coba, gitu. Sedangkan kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini tidak ubahnya kita sedang membuat rayuan kepada anak cucu kita, gitu, yang dengan membawa gula-gula. Nah, sedangkan gula-gula itu sendiri itu juga memiliki risiko-risiko terhadap anak itu sendiri, kesehatan anak itu sendiri, dan masa depan anak itu sendiri. Lanjut. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar. Tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi langit dan bumi, ilmunya meliputi segala sesuatu. Namun Allah masih menambahkan lagi bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar. Artinya kita itu disuruh menutup ayat itu dengan pujian yang sempurna, dengan mulai dari Maha Hidup sampai kita itu disuruh menutup dengan kalimat sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu kesadaran kita munculkan di dalam setiap kita itu mengkaji ayat kursi, gitu. Ini baru sebagian kecil yang bisa saya ungkapkan, apa yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui ini, yang bisa saya ungkapkan dalam jangka waktu 1 jam itu apa? Cuma bagian kecil, gitu. Seandainya 7 jari ini, gitu, ini baru jari kelingking, gitu. Intisari dari semua itu adalah kesadaran kita dalam mengenali Allah itu adalah dari ungkapan daripada ayat-ayat kursi ini. Karena setiap peristiwa itu tidak terlepas dari ayat Al-Quran. Gitu. Orang-orang yang mengatakan bid'ah itu tidak ada di dalam, karena dia belum tahu saja. Kalau Al-Quran itu cuma dipahami dengan cara teksnya saja, ya seperti itu, gitu. Tapi
jangan putus asa. Insya Allah setiap apa yang disangkakan bagi seorang hamba kepada Tuhannya, maka Allah akan menambah, membukakan yang tadinya itu tidak mengetahui sama sekali, tidak pernah menyangka sama sekali. Allah akan tambah. Makanya setiap orang yang semakin mendalam dalam menuntut ilmu, gitu, dia bukannya merasa dia sudah pintar. Ternyata ini bisa menjadi dalil seperti ini, ternyata ini bisa mengantar saya seperti ini, ternyata ini bisa menuju ke sini. Maka akan selalu bertambah dan selalu bertambah. Gitu. Sehingga Allah itu membuat jaminan, gitu, bahwa nurul majelis itu, setiap orang-orang yang melakukan atau bermajelis itu adalah akan mendapatkan nur, namanya adalah nurul majelis. Yang mana diantaranya nurul majelis itu manfaatnya adalah akan menjadi benteng perlindungan bagi dia. Apakah cuma dia saja? Insya Allah tidak. Ya pastinya ya keluarganya, orang-orang yang bersama dengan dia, atau jalan-jalan rezeki dia, atau dengan yang lain-lain. Mari kita mencoba untuk menjadikan Ayatul Kursi ini sebuah kajian yang mendalam, dan kita baca dari kata per kata sebagaimana kita pelajari tadi itu. Maka inilah sesungguhnya mengenal Allah itu di dalam Ayatul Kursi. Karena sesungguhnya kunci-kuncinya itu dalam mengenal Allah itu adalah dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, yang Allah sendiri yang menyifatkan itu, mengajari kepada kita dengan sifat-sifatnya Allah sendiri. Dan tentunya itu manfaat itulah sesungguhnya jalan menuju ma'rifatullah. Gitu. Bila kita sudah membenarkan apa yang kita ucapkan dan kita mengimani dengan benar-benar, dan kita ini tidak ada perintah sebuah amalan deh. Ini aja pengakuan, hanya ikrar, hanya menyadari. Gitu. Tidak ada kita diperintah suruh apa di dalam ayat ini, tidak ada. Kita menyadari, kita suruh menyadari cara memuji Allah itu dengan apa? Kuasanya itu, menyadari perbuatannya seperti inilah sesungguhnya. Nah, sesungguhnya pengenalan kepada Allah juga seperti itu. Kalau kita sudah merasa senang dengan mempelajari itu, dan kita menangkap sebuah pembenaran dari apa yang kita pelajari itu, maka disitulah sesungguhnya Allah akan menjadikan, oh ini benar, hambaku ini benar-benar ingin mendatangi aku. Maka akan disambut oleh Allah sebagai berlari, mempercepat Allah. Yang tadinya kalau orang awam itu berzikir itu satu kali dengan penuh kesadaran itu kok manfaatnya itu kok cuma seandainya 10 gitu. Ini bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 1 juta. Nah, tinggal kemantapan kita dalam kesadaran itu. Gitu. Tapi ya kita harus menyadari nanti akan di dalam kehidupan kita ini, setiap yang akan kita lihat ini kita agak tersita waktunya sedikit. Itu tanda-tandanya. Sedikit-sedikit hati kita bergetar. Sedikit-sedikit hati kita bergetar. Gitu. Nah nanti lama-lama bukan bergetar lagi gitu. Kita menyungkur, tapi jangan kita menyungkur di jalan-jalan. Nanti kita menyungkur pada saat kita sujud aja ya, kita sadari gitu. Jadi supaya menyungkurnya itu kita sadari pada saat kita sujud saja. Bahwa sesungguhnya tanda bahwa kalau ada iman di dalam dada orang itu, maka kalau mana dibacakan Al-Quran akan bergetar hatinya. Terus tanda kalau ada ilmu di dalam dadanya seseorang itu, maka bila dibacakan Al-Quran itu akan menyungkur sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap kata yang ada di dalam Ayatul Kursi itu
adalah sebuah ungkapan yang akan mengantar kita dalam mensujudkan diri dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi pelajaran buat kita semua pada malam hari ini, dan Allah akan menurunkan kerinduannya kepada kita semua dalam menuntut ilmu-ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, harus pelan-pelan, semangat sekaligus ya. Saya senang aja gitu, tapi nanti apakah semua bisa sanggup untuk semangat ya itu. Alhamdulillah. Oke. Saya tak melanjutkan dengan yang ada di Jayapura ini dengan sesi yang lain, gitu. Karena banyak jamaah di sini, gitu, kita akan melakukan sama-sama. Salam dari jamaah Nabire semuanya mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam katanya. Alhamdulillah. Oke.